selesai. Beri salam. Selanjutnya yaitu struktur. Nah, di sini terdapat juga struktur. Yang pertama tujuan, yang berisi bagian awal yang menjelaskan apa yang akan dibuat, dilakukan atau dioperasikan. Yang kedua, alat dan bahan. Di sini berisi bagian yang berisi daftar barang atau hal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah yang berisi bagian inti kegiatan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir penutup, yaitu bagian akhir yang berisi kesimpulan, harapan atau informasi tambahan. Nah, kesimpulan dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan sistematis dan berurutan. Teks prosedur ini bertujuan untuk membantu pembaca agar dapat melakukan pekerjaan dengan benar dan mudah. Setelah Ibu menjelaskan tentang teks prosedur, Ibu akan membagi kalian sebuah kelompok untuk berdiskusi. Ibu akan memberikan contoh teks prosedur untuk masing-masing kelompok. Contoh teks prosedur, sekarang kalian tugasnya diskusikan dan tentukan bagian struktur teks, yaitu tentang tujuan, alat bahan, langkah-langkah dan penutupnya. Dan kedua, cari dan garis bawahi kalimat yang merupakan kalimat perintah, larangan atau syarat. Yang ketiga, temukan kata penghubung penanda urutan pertama, lalu, kemudian, dan terakhir. Yang keempat, tuliskan analisis pada kertas APS.
tergawat juga. Apa kantin? Kalau kemudian ada orang itu baru ada dalam bahasa sudah mereka jadi taman kantin bau. Jadi apa yang boleh kantin? Judul, cara membuat teh manis hangat. Buat minuman teh manis hangat sangat dapat disajikan saat cuaca sedang dingin atau untuk menemani waktu santai. Minuman ini mudah dibuat, bahannya sederhana dan hasilnya menyegarkan. Berikut adalah cara membuatnya. Alat dan bahan: satu kantong teh jeruk, 2 sendok makan gula pasir, 3 air panasnya atau 200 ml, 4 gelas atau secangkir bersih, 5 sendok pengaduk. Langkah-langkah: 1. Masukkan kantong teh jeruk ke dalam ramuan yang disediakan. 2. Tuangkan air panas hingga luas hingga penuh. 3. Diamkan selama 3 hingga 5 menit agar salitnya keluar dari air. Air berubah warna menjadi kecoklatan. 4. Angkat kantong teh jeruk dari gelas. 5. Tambahkan gula pasir sesuai selera ke dalam air teh. 6. Aduk perlahan hingga gula larut sepenuhnya dan rasa manisnya merata. 7. Diamkan lagi masih hangat. Penutup. Teh manis hangat siang dinikmati. Anda juga bisa menambahkan sedikit irisan jeruk nipis jika ingin rasanya lebih segar dan wangi. Selamat mencoba. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Kenapa teh Legal, aku ini buang. memiliki contoh keterangan syarat? Bapak boleh bawa kawan ini. Jawaban 1. Memiliki istilah jelas seperti pada setiap contoh. Contoh, cara membuat teh manis hangat atau langsung memberitahu tesnya tentang apa. 2. Membuat bagian tujuan, langkah-langkah dan penutup. Bagian tujuan ada di paragraf awal sebelum alat atau bahan atau langkah menjelaskan manfaat atau alasan dari tujuan. Contoh, minuman teh manis hangat sama contoh disajikan saat cuaca sedang dingin. Dia menggunakan kalimat pria atau kalimat perintah ditandai dengan kata kerja awal ma atau kata kerja dasar yang menunjukkan melakukan sesuatu. Contoh, masukkan, tuangkan, diamkan, gosok, cabut, jangan Kak, boleh nggak buat kita? 4. Ditulis dengan bahasa Inggris dengan ejaan yang tepat. Teks di atas disusun menggunakan bahasa sederhana, tugas dan kalimat buatan sendiri, bukan disalin dari buku tradisi. Baik, apakah jelas? Baik, kami sudahi. Bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita berdiskusi mempresentasikan kita kembali menyimpulkan teks prosedur. Nah, begini. Nah, teks prosedur tadi itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan, membuat atau mengoperasikan sesuatu secara berurutan. Tujuan teks prosedur yang pertama tadi itu apa? Yang pertama tadi berisi langkah-langkah yang terdiri dari yang kedua menggunakan kalimat cinta yang berisi yang ketiga menggunakan kata penghubung urutan yang berisi tentang yang keempat bersifat objektif yang berisi tentang yang kelima bahasa yang sederhana dan jelas
Iklan dari kalian yang ini Madia bisa maju untuk membacakan hasil. Di sini saya akan membacakan hasil tugas tes prosedur yang saya bikin. Judul: cara mengisi daya baterai ponsel dengan aman. Tujuan: ponsel adalah benda yang kita gunakan setiap hari. Jadi, baterai yang akan mengisi daya dengan cara yang salah, membuat baterai cepat rusak atau bahkan membahayakan keselamatan. Berikut adalah langkah-langkah mengisi daya yang benar dan aman. Alat dan bahan: 1. Ponsel. 2. Pengisi daya. 3. Sumber aliran listrik yang stabil. Langkah-langkah: pastikan kondisi ponsel dan alat pengisi daya dalam keadaan kering dan tidak rusak. 2. Sambungkan kabel pengisi daya ke ponsel terlebih dahulu, kemudian sambungkan ke stop kontak listrik. 3. Biarkan proses pengisian berjalan dengan baterai misalnya 80% atau 100%. Menggunakan ponsel yang sedang diisi daya agar tidak cepat habis. 4. Mengisi daya dan stop kontak jika baterai sudah penuh atau sudah mencapai batas aman. 5. Lepaskan sambungan kabel dari ponsel. Penutup: dengan melakukan cara ini secara konsisten, masa pemakaian ponsel akan jauh lebih aman dan lama jika digunakan dalam jangka waktu panjang. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang memberikan pendapat? Sudah jelas? Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.